Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni 'alal iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas wa fin niyyati wal qawli wal 'amal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Ila asyrafin nabiyyina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وسلطان الأولياء الإمام أحمد الرفاعي الكبير سلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا أساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري الشيخ عبد الوهاب حسب الله الشيخ بصري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وإلى أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وجماعتنا بنية أن يجعلهم الله صالحين والصالحات وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء وحيل الرسول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 182. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته آمين. Al-Imam Abu Hanifah memberikan nasihat kepada muridnya yang akan pulang kampung untuk berdakwah di tengah-tengah masyarakat yang bernama Yusuf ibnu Khalid As-Samti. وَلَا تَالِ تَأْدِيبَهُمْ بِنَفْسِكَ فَإِنَّهُ أَبْقَى لِمَائِكَ وَأَهْيَبُ لَكَ وَلَا تَالِ تَأْدِيبَهُمْ binafsika. Janganlah engkau selalu mendidik mereka, murid-muridmu, jamaahmu, anak-anak didikmu, masyarakat di sekitarmu yang engkau dakwahi. Janganlah engkau mendidik mereka dengan dirimu, ya, dengan hanya dirimu. Fa innahu abqa limaika, karena hal itu فَإِنَّهُ أَبْقَى لِمَائِكَ وَأَهْيَبُ لَكَ. Karena hal itu akan menjadikanmu lebih berwibawa. Karena itu akan menjadikanmu lebih berwibawa di hadapan mereka. Jadi seorang pimpinan pondok pesantren misalkan, jangan mengelola pondok sampai ke urusan teknis terkecil sekalipun, itu hanya dengan dirinya sendiri. Ya, dia kelola sendiri, dia didik sendiri. Setiap kesalahan sekecil apapun yang dilakukan oleh santri, dia langsung turun tangan sendiri.
Nah, ini akan menjadikan pucuk pimpinan di sebuah pondok pesantren. Kalau seperti ini yang dilakukan, maka lama-kelamaan akan hilang atau paling tidak akan berkurang kewibawaannya di hadapan para santri. Jadi jangan ditangani sendiri semuanya. Hal-hal yang sifatnya terlalu teknis, kesalahan-kesalahan ringan atau kecil yang dilakukan oleh para santri, itu jangan langsung pucuk pimpinan pesantrennya turun tangan. Ya, biar ditangani oleh kepala sekolahnya, biar ditangani oleh guru pembimbingnya, biar ditangani oleh apalah namanya ya, di berbagai pondok pesantren itu namanya beda-beda ya. Tapi yang jelas jangan langsung pucuk pimpinannya yang turun tangan, karena itu akan menurunkan kewibawaannya atau bahkan menghilangkan kewibawaannya. Jadi serahkan hal-hal yang sangat teknis atau serahkan hal-hal yang kecil itu kepada para guru di bawahnya, kepada majelis para guru, majelisul asatidzah, atau kepada kepala sekolah atau kepada wakil kesiswaan, dan begitu seterusnya. Kepala sekolah juga begitu, jangan langsung turun tangan menyelesaikan semua masalah, kemudian juga sampai pada kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan oleh murid, itu langsung kepala sekolah yang menghukum. Ini nanti juga akan menghilangkan atau paling tidak mengurangi kewibawaan. Serahkan kepada wali kelas, serahkan kepada guru yang mengajar di kelas misalkan ya. Memang harus ada kesepakatan. Pengasuh pesantren hanya menangani hal-hal besar misalkan. Kemudian ada wakil pengasuh. Katakanlah begitu kalau di beberapa pondok pesantren ya. Kemudian ada wali kelas. Jadi di tahun ajaran baru, di awal tahun pelajaran, di awal tahun akademik, dimusyawarahkan apa saja hal-hal yang pucuk pimpinan pesantren atau kepala sekolah atau pucuk pimpinan di sebuah lembaga pendidikan perlu turun tangan dalam hal-hal apa. Ini perlu ada rapat Dewan Asatidzah atau Majelis Asatidzah untuk membicarakan hal-hal semacam itu. Tapi intinya bahwa Imam Abu Hanifah memberikan wasiat dan nasihat kepada kita jika kita memegang sebuah lembaga pendidikan atau kita aktif di tengah-tengah masyarakat berdakwah. Ya, apa kata beliau? Wala ta'dibahum binafsika. Fa innahu abqa limaika wa ahya bulaka. Janganlah semua kamu tangani sendiri. Janganlah semua tentang anak didikmu, tentang pendidikan mereka, tentang hal-hal yang berkaitan dengan urusan dakwah di tengah-tengah masyarakat, jangan semuanya kamu yang menanganinya sendiri. Ada hal-hal yang harus kamu pasrahkan kepada kader-kader kamu. Ada hal-hal lain, ya, ada hal-hal tertentu yang semestinya dibagi tugaskan, ya, diserah terimakan tugas menanganinya kepada kader-kader yang ada di sekitarmu, ya, para ustadz yang membantu. Asy-syarhu tahmilu hadhihi al-wasiyatu dhimna tayyatiha kalaman jalilan 'anil haibati wal waqar. إذ في هذه الوصية العظيمة لتلميذه لم يقتصر الإمام فقط على الفتاوى بل فيها ما فيها من تهذيب النفس وتهذيب الغير ولما كان لذلك آداب بينها الإمام جملة وهذه منها. Ya, ini berkaitan dengan menjaga kewibawaan di hadapan objek dakwah, menjaga kewibawaan, ketenangan diri di hadapan para santri, menjaga kewibawaan di hadapan para murid. Nah, ini penting supaya apa yang disampaikan itu betul-betul bisa diterima dengan lapang dada oleh sang murid. Jika murid menilai bahwa gurunya berwibawa, memiliki kewibawaan, bisa membawa diri, bisa memiliki ketenangan diri, memiliki haibah dan waqar, kewibawaan, ketenangan diri, ya, maka murid akan menerima setiap apa yang disampaikan oleh sang guru. Liyu'lam anna hunaka wasaila tahmilu 'ala at-tahalli bil haibati wal waqar. Minha, hendaklah diketahui bahwa ada beberapa cara agar kita berwibawa. Ini kata pensyarah kitab ini. Ya, agar kita berwibawa di hadapan murid kita. Ini berwibawa dalam arti untuk kemaslahatan dakwah, ya.
bukan untuk tujuan-tujuan duniawi. Ada cara-cara tertentu yang apabila kita lakukan, maka kita berwibawa. Maka kita terlihat sebagai sosok yang patut untuk dihormati di hadapan masyarakat, di hadapan murid, di hadapan peserta didik kita. Ini semuanya tentu untuk kemaslahatan dakwah, agar dakwah kita diterima, ya, bukan untuk tujuan-tujuan yang sifatnya duniawi. Di antaranya adalah cara-cara agar kita berwibawa di hadapan, ya ini teori ya, teori, prakteknya membutuhkan riyadhatun nafas, ya, membutuhkan latihan terus-menerus, ya, belum tentu saya pribadi yang menyampaikan ini sudah menerapkan apa yang disampaikan oleh pensyarah kitab ini. Tapi ini teori yang sepatutnya sebagai aktivis dakwah, sebagai pengajar ilmu agama, sebagai orang yang menyampaikan dakwah ahli sunnah di tengah-tengah masyarakat, mestinya kita mengetahui hal-hal seperti ini. Yang pertama adalah as-sakinah, ya, menjaga ketenangan. Fa innaha tuthmirul khushu'a wa tajlibut tuma'ninata wa tulbisu sahibaha thawbal waqar. Ya, menjaga ketenangan, jangan sembrono, jangan gegabah di dalam melakukan sesuatu, jangan gerusa-gerusu kata orang Jawa. Jangan cepat mengambil kesimpulan. Tenang, ya, tenang. Setiap ada permasalahan, jangan terburu-buru untuk menjudge. Oh, ini permasalahan ini karena ini. Maka ini harus dihilangkan. Ini buru-buru melakukan itu. Nah, ini tidak memiliki sikap atau sifat sakinah. Orang yang seperti ini, ya, akan hilang atau berkurang kewibawaannya di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua adalah ittiba'u atharil anbiya'i. Ittiba'u atharil anbiya'i was-shalihin alladziina tahallau bil waqar. Ya, mengikuti jejak para nabi, orang-orang soleh yang menghiasi diri mereka dengan, ya, al-waqar, ketenangan, ketenangan diri. فعن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. Sesungguhnya petunjuk yang baik, ya, sesungguhnya berjalan di atas petunjuk yang baik. As-sayr 'ala at-tariqil mustaqim. Was-samta as-salihah, sifat yang baik. Wal iktisada, iktisad di sini artinya at-tawassut fil umur, ya. Apa? Tidak melampaui batas di dalam melakukan sesuatu, tidak juga menyedikitkan di dalam melakukan sesuatu sampai di bawah batas yang ditentukan. Tidak ini dan tidak ini. Jadi tengah-tengah, al-iktisad. Rasulullah itu memberikan contoh kepada kita, beliau puasa juga kadang tidak puasa, sholat dan juga istirahat. Nah ini, ya, iktisad namanya. Al-iktisad fil umur, ya, tidak berlebih-lebihan di dalam melakukan sesuatu. Ini akan menjadikan kita bisa istiqomah melakukan sesuatu. Biasanya orang yang di awal menggebu-gebu di dalam melakukan sesuatu itu tidak akan berjalan lama, ya, karena energinya sudah habis di awal. Ya, energinya sudah habis di awal. Jadi saking semangatnya, setelah dapat materi tentang sholat tahajud, dia tidak tidur sama sekali sampai subuh. Kemudian siangnya kerja. Malam kedua masih semangat sampai subuh, atau tidur hanya 1 jam misalkan, hanya setengah jam. Kemudian malam ketiga dia sudah ngedrop kesehatan dirinya. Akhirnya apa? Dia tinggalkan semuanya. Tidak melanjutkan lagi apa yang sudah dia lakukan di 2 malam yang pertama. Jadi melampaui batas dalam melakukan sesuatu, ini biasanya tidak akan membuat seseorang ajak dan istiqomah di dalam meneruskan apa yang sudah dia mulai. Jadi dalam segala hal, al-iktisad itu matlub, ya, al-iktisad at-tawassut fil umur. Tidak berlebih-lebihan di dalam melakukan sesuatu, ini adalah hal yang dianjurkan untuk kita lakukan. Agar apa? Agar sesuatu itu ajak dan terus-menerus secara istiqomah bisa kita lakukan.
Juz'un itu semuanya adalah juz'un, bagian min khamsatin wa ishrina, dari 25 juz'an, bagian minan nubuwati, dari kenabian. Ai hadhihi minas sifati wal khisalil hasanati allati yattasifu bihan nabiyyu. Artinya tiga hal tadi berjalan di atas jalan yang lurus, di atas petunjuk yang baik sesuai dengan tuntunan syariat, kemudian memiliki sifat yang baik, akhlak yang terpuji, kemudian al-iktisad, tidak berlebih-lebihan di dalam melakukan sesuatu, tetapi yang sedang-sedang saja di dalam melakukan sesuatu. Ini adalah termasuk sifat dan perilaku baik yang dimiliki oleh para nabi, yang dimiliki oleh para nabi. Jadi juz'un min khamsatin wa ishrina juz'an minan nubuwati, itu artinya adalah tiga sikap atau tiga sifat, tiga perilaku tadi adalah termasuk di antara sifat-sifat dan perilaku-perilaku yang dilakukan dan dimiliki oleh para nabi. Walaisal ma'na annahu yakunu muktasiban li ba'dhi ajza'in nubuwah. Bukan berarti seseorang kalau memiliki tiga perilaku ini, maka dia akan memperoleh sebagian dari makom kenabian. Tidak, ya. Kenapa? Karena fan nubuwatu istifa'un minallah, karena kenabian, makom kenabian itu adalah murni pilihan dari Allah. Walaisat muktasabatan, tidak bisa diupayakan. Ya. Seseorang ingin menjadi nabi, kemudian mengupayakan, lama-lama dia menjadi nabi, tidak bisa, karena makom kenabian, derajat kenabian itu adalah murni istifa'un minallah. Murni itu adalah pilihan, ya, penunjukan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaisat muktasabatan bil ibadati wat ta'at. Makom kenabian itu tidak bisa diupayakan, tidak bisa diraih dengan berbagai macam ibadah dan berbagai macam ketaatan. Jadi pensyarah kitab ini ingin memberikan petunjuk kepada kita bahwa kalau kita ingin berwibawa dengan tujuan baik, ya, dengan tujuan untuk menjaga kemaslahatan dakwah agar dakwah kita tetap diterima oleh masyarakat, sehingga kita membutuhkan kewibawaan ini. Bagaimana caranya? Yang pertama tadi adalah menjaga sikap tenang, ya, tenang, memiliki ketenangan diri, as-sakinah. Kemudian yang kedua adalah mengikuti jejak yang dilakukan, jejak dan sifat serta perilaku yang dimiliki oleh para nabi ketika mereka berdakwah. Yang ketiga adalah al-khusyu'u fit ta'ati wal iktsaru minas shalihat. Khusyuk di dalam melakukan ketaatan dan juga memperbanyak amal-amal kebaikan. Jadi otomatis, ya, kalau kita melakukan berbagai amal kebaikan, maka kita akan terlihat berwibawa di hadapan murid-murid kita. Kita akan dinilai berwibawa oleh masyarakat di sekitar kita. Itu tanpa diminta, ya. Maka hal itu secara alami, ya, hal itu secara alami akan kita dapatkan. Yang berikutnya adalah thalabul ilmi, cari ilmu. Ya, terus-menerus mencari ilmu ini juga akan menjadikan diri kita berwibawa di hadapan orang lain. Yurwa 'anil Hasani, diriwayatkan dari Al-Hasan, annahu qala, bahwa ia berkata, qad kana ar-rajulu yatlubul ilma fala yalbathu an yura dzalika fi takhasyu'ihi wa hadiyihi wa lisanihi wa basarihi wa yadihi. Qad kana ar-rajulu yatlubul ilma, seorang laki-laki dia telah mencari ilmu, fala yalbathu, ilmu agama yang dimaksud, fala yalbathu, maka tidak lama setelah itu, an yura, dia terlihat, ya, hal itu terlihat fi takhasyu'ihi, dalam sikap dan perilakunya yang khusyuk, ya, tidak gegabah di dalam memutuskan sesuatu, tidak sembrono di dalam melakukan sesuatu, wa hadihi, dan petunjuknya, ya, walisanihi, dan dalam lisannya, wa basarihi, dan pandangan matanya, wa yadihi, dan tangan. Orang mencari ilmu agama, memahami beberapa permasalahan penting seputar agama, terutama ilmu akidah,
fikih yang fardu ain, ilmu akidah yang dasar yang fardu ain terutama, kemudian tentang maksiat hati, kewajiban hati, dan seterusnya, diakhiri dengan bab taubat itu, ditambah dengan ilmu-ilmu fardu kifayah. Apa kata Imam, apa kata Al-Hasan, saya nggak tahu ya, Al-Hasan siapa ini? Al-Hasan cucu baginda Rasulullah atau Al-Hasanul Bisri, saya nggak tahu, nggak ada keterangan di sini. Ya, yang jelas beliau mengatakan begitu, orang itu kalau mencari ilmu, maka dengan sungguh-sungguh, kemudian dia mempraktekkan ilmu yang dia pelajari, maka tidak lama setelah itu akan terlihat pada sikapnya. Ya, akan terlihat perubahan sikapnya. Ya, pada pandangannya, pada tangannya, pada lisannya, bagaimana dia berperilaku, bagaimana dia bersikap, maka hal itu akan tampak pada dirinya, ya, setelah dia belajar ilmu agama. Ya, artinya orang yang belajar ilmu agama itu lama-lama akan terlihat berwibawa, ya. Karena orang itu kalau belajar ilmu agama, ingat mati, ingat akhirat. Dia tidak melakukan hal-hal konyol, ya, di hadapan orang lain. Dia bisa menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dinilai oleh orang lain sebagai perbuatan yang menurunkan kewibawaan. Ya, dengan ilmu seseorang bisa menjaga dirinya agar tetap berwibawa, atau dengan ilmu seseorang akan semakin terlihat berwibawa karena memang ilmunya akan menjaga dia dari sikap-sikap yang menurunkan kewibawaannya. Nah, ini logik sekali ya, masuk akal sekali. Al-bu'du 'anil ghadab, menjauhkan diri dari marah, gampang marah. Fal ghadabu la fi mahallihi yunafil waqara wal haibah. Marah tidak pada tempatnya akan menghilangkan kewibawaan. Faqad dzakara at-Tabari fi tarikhihi an Tahir bin Husain annahu awsabnahu Abdullah faqal. At-Tabari di dalam tarikhnya dari Tahir bin Husain, ya, At-Tabari dalam tarikhnya meriwayatkan, menceritakan dari Tahir bin Husain bahwa beliau berwasiat kepada anaknya Abdullah. Dia mengatakan, wamlik nafsaka anil ghadabi. Kendalikan dirimu dari sifat gampang marah, ya. Kendalikan dirimu, wamlik nafsaka anil ghadabi, jangan gampang marah, kendalikan dirimu. Wa aktsiril waqar, berbanyaklah ketenangan diri. Wal hilm, bisa mengendalikan amarah. Hilm, ya, halim itu artinya orang yang tidak mudah marah. Al-hilm berarti sifat tidak mudah marah, ya, tidak gampang marah. Wa iyyaka wal hiddata, jauhilah sikap keras. Wa toish, toish itu apa ya, gegabah, sembrono, melakukan hal-hal yang konyol, ya, toish. Wal ghurur, merasa dirinya ghurur, ya, merasa dirinya sudah hebat, ya, maghrur. Itu jauhi sikap seperti itu. Merasa diri sudah hebat, merasa diri sudah berilmu, merasa diri status sosialnya sudah di atas rata-rata, misalkan. Merasa dirinya adalah orang yang patut dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Ini gurur, ya, gurur. Ini juga akan menghilangkan atau menurunkan kewibawaan. Kemudian berikutnya adalah iltizamus somti wa qillatil kalami illa fima ya'ni. Selalu diam dan menyedikitkan pembicaraan kecuali pembicaraan yang bermanfaat. Wa kullu dzalika min simatil waqari wa alamatihi. Ya, memperbanyak diam, tidak banyak bicara, ini adalah tanda kewibawaan. Fassamtu fi mahallihi zainul hilmi. Diam di waktu yang tepat, di saat yang tepat, di tempat yang tepat, ya, diam di waktu dan saat yang tepat, ya, di waktu dan tempat yang tepat, itu adalah zainul hilmi, hiasan sifat al-hilm. Ya, al-hilm itu tidak mudah marah, tidak mudah marah, yaitu diam itu adalah hiasan sifat al-hilm. Yulzimukas salamata, memperbanyak diam itu akan menyebabkan kita selamat, ya, dalam banyak hal.
Wa yushibukal karamah, akan mengantarkan kita pada kemuliaan. Wa yulbisuka thawbal waqar, akan menjadikan kita berwibawa. Banyak omong itu menurunkan kewibawaan. Karena orang yang banyak omong biasanya banyak salah. Kalau banyak salah, maka akan sering-sering ditertawakan, dihina, dilecehkan oleh orang. Nah, ini yang kemudian menyebabkan hilang kewibawaannya. Baik, tinggal sedikit ya. Al-haya'ul mamduh. Memiliki rasa malu yang terpuji. Karena malu itu ada dua ya. Malu yang terpuji dan malu yang tercela. Malu yang terpuji adalah malu yang menghalangi kita untuk melakukan maksiat. Malu yang mengantarkan kita terjaga dari perbuatan-perbuatan dosa. Itu malu yang mamduh, malu yang terpuji. Sedangkan malu yang tercela adalah malu yang tidak seperti malu yang terpuji, ya. Tidak mau belajar karena malu. Tidak mau hadir di majelis ilmu karena malu. Ini adalah malu yang tercela. Qala al-Qurtubi, inna minal haya'i ma yahmilu sahibahu 'ala al-waqari bi an yuwaqqira ghairahu wa yatawaqqara huwa fi nafsihi. Sesungguhnya di antara sifat malu itu ada sesuatu yang dapat menjadikan pemiliknya, ya, pemilik rasa malu itu memiliki kewibawaan, bisa mengantarkan seseorang berwibawa, ya, malu. Seseorang menghormati bi an yuwaqqira ghairahu. Bi an yuwaqqira ghairahu, ya, malu yang terpuji itu ya seseorang menghormati yang lebih tua, ya, kemudian menjaga sikap di hadapan orang yang lebih tua, ya, hormat kepadanya, ada rasa malu kalau dia ditunjuk untuk berdoa misalkan padahal ada orang yang lebih tua dari sisi usia dan lebih alim daripada dia. Ya, merasa dirinya tidak lebih alim dari orang yang sepuh yang satu majelis, ya, dengannya. Ya, mempersilahkan orang itu misalkan untuk berdoa. Ya, ada sikap-sikap semacam itulah yang kemudian dinilai oleh masyarakat sekitar. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu orang itu nyerondol terus ya. Ya, nyerondol itu apa ya? Ingin selalu tampil di hadapan publik, ya, bukan dengan tujuan-tujuan yang baik, tapi dengan tujuan-tujuan untuk meraih popularitas. Ini malah akan menurunkan kewibawaan. Ya, hal semacam ini akan menurunkan kewibawaan atau bahkan menghilangkan kewibawaan. Bi an yuwaqqira ghairahu wa yatawaqqara huwa fi nafsihi. Ya, gambarannya adalah dengan menghormati orang lain dan menghormati dirinya sendiri. Artinya dia bisa menjaga sikap di hadapan orang lain. Yang berikutnya adalah al-hilm. Fa inna man nusiba ilal hilmi ulbisa thawbal waqari wal haibati wa ubbahatil jalalah. Al-hilm, tidak gampang marah, bisa mengendalikan emosi. Orang yang dikenal sebagai orang yang halim, tidak mudah marah, maka ulbisa thawbal waqar, dia akan berwibawa di hadapan orang lain. Ya, dia akan berwibawa di hadapan orang lain. As-sidq, fa inna man 'urifa bis-sidqi shara an-nasu lahu atba'a. Fasidqul lahjati 'unwanul waqar. Jujur, ya, menjaga sifat jujur. Orang yang terkenal jujur, maka orang-orang akan menjadi pengikutnya, ya. Kalau dia terkenal sebagai orang yang pendusta, pembohong, maka lama-kelamaan kedoknya akan terbongkar dan tidak ada orang yang mengikutinya. Fasidqul lahjati 'unwanul waqar. Kejujuran lisan ini adalah simbol kewibawaan. Ini adalah simbol kewibawaan. 'Unwanul waqar, ya, simbol ketenangan diri dan kewibawaan. Ini adalah beberapa tips dari pensyarah kitab ini mengenai bagaimana cara kita bisa mendapatkan kewibawaan di hadapan orang lain. Ya, tentu tujuannya bukan untuk popularitas, tujuannya bukan untuk hal-hal yang sifatnya duniawi,
tapi tujuannya adalah untuk kemaslahatan dakwah. Ya, bagaimana agar dakwah kita diterima, maka kita perlu menjadi orang yang berwibawa di hadapan orang lain. Dan cara-cara meraih kewibawaan ini sudah ditunjukkan oleh pensyarah kitab ini, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.